dijawab gitu kan. Sebenarnya memang udah mau dijawab, cuman kan yang menanyakannya ini malah nggak muncul begitu, amigo kok. Loh, gini, pertanyaannya kan lewat publik itu ya, berdasarkan tulisan kan ya, gitu loh, hemat itu. Paling tidak itu memberi antitesisnya itu ya juga lewat tulisan, enggak? Ya justru itu, maaf ya amigo kok. Justru yang itu kalau kita berapa halaman, dengerin dulu. 600 halaman itu kan ya, kurang lebih kan ya, yang cetak di Jawa itu ya nggak sesuai apa yang dipertanyakan. Ya Ima 12 pertanyaan harus kan dijawab satu-satu kan. Ya sekarang logikanya begini, kenapa nggak mau dijawab lewat publik juga? Ya kan kita ibaratnya sama aja receh dong gitu kan. Lebih baik kan dipertemukan langsung. Nah kenapa dari minta diajak pertemuan langsung Kiai Imad yang nggak mau begitu loh amigo kok. Bahkan tesisnya Yamadudin itu tambah tahun tambah semakin kuat gitu loh. Kuat apanya? Semakin kuat apanya, coba saya tanya sama amigo kok. Semakin kuat apanya? Lah dengan dibentuknya PWI itu loh. Itu emang dengan nggak maaf, emang dengan pembentukan PWI udah menurut amigo kok udah kuat. Itu terkait dengan polemik nasab, dengan kajian Yamadudin. PWI kalau nggak ada amigo kok tahu nggak PWI itu, sekarang perkembangannya kayak gimana? Nggak bakalan ada PWI. Paham? Iya, amigo kok tahu nggak perkembangannya PWI sekarang kayak gimana? Enggak, kan di Kalimantan. Tuh, PWI amigo kong kalau mau mengetahui, PWI itu udah ada yang udah banyak yang ingin mundurkan diri. Gitu. Karena apa? Itu kan karena dipikir-pikir cuma capeknya aja. Gitu. Gini aja lah, Abang Kolbi. Kamu bilang asumsi gitu loh. Itu asumsi Bang Pajero. Kamu kalau bicara gitu harus kalau nggak asumsi harus pakai data. Tanya Bang Ami ini Pak Sudihartono lagi di Kalimantan bukan? Tanya. Kalau asumsi itu wajar gitu loh. Ini asumsi saya gini sekarang kan. amigo kong di mana? Amigo kong di mana? Bukan asumsi, paling nggak harus punya data kamu. Iya, Ami di mana sekarang? Ami Sukokong ada di mana? Ami Sukokong di Kalimantan. Tahu nggak kenapa di Kalimantannya? Tanya Bang Pajero. Kalimantan mana? Enggak tahu nggak kenapa bisa di Kalimantan lama? Tuh, Gini nih, dengar ceritanya. Ketika makam yang di Winangon dibongkar, sebelumnya itu Pak Sudihartono itu saksi utama yang merencanakan pembongkaran makam, makanya nggak pulang-pulang. Oh, dia yang ngaku sih, dia yang ngaku. Iya. Dia yang ngaku sendiri. 2 minggu sebelumnya. Ya, amigo Kong, benar itu, amigo Kong. Benar nggak amigo Kong? Dia ngaku sendiri perencanaan pembongkaran makam itu. Kapan? Mana buktinya kalau saya ngaku? Karena saya ini akun Healthy Heart Pak Sudihartono. Ini saya cuma diganti akun. Kamu yang ngomong waktu di live. Mana ngomong? Cuman saya nggak mau ikut-ikutan tapi saya ikut rapat kan gitu. Saya itu diundang Yai untuk membahas masalah Winongan. Paham? Nah, dengerin. Yai siapa? Yai siapa? Ya kamu tahu sendiri. Ya nggak tahu. Yai siapa? Yang nggak tahu, yang tahu kamu. Yai siapa? Makanya saya tahu. Yai siapa? Kan itu waktu saya makanya nanya kan nggak tahu, yang tahu kamu gimana? Ya gak usah ngomong masalah Winongan. Saya tahu. Sudah rame di media sosial kok nggak tahu. Jangan pura-pura nggak tahu lah. Saya tahu Pak Sudihartono anaknya bekerja di Habaib itu berbicaranya barengan dengan ketika Pak Amisun Gokong mengatakan bahwa saya ikut berkumpul rapat mengenai pasar yang di Winongan. Itu yang saya pahami. Jadi Pak Amisun Gokong itu salah satu saksi sebetulnya. Oh, jadi ke Kalimantan tuh lagi kabur.
Bekerja katanya mau bekerja, cuman Gini, kerja cuma memang mau balik ini, bingung. kebetulan waktu rapat terakhir itu saya nggak ikut. Saya itu ada ditawari kerjaan di IKN. Nah, Berarti saya nggak ngikuti masalah polemik di Winongan. Tapi- Nggak ikut cawe-cawe, wis lepas. Lepas saya gitu loh. berarti Nah, kan ikut seandainya saya ini nggak ada kerjaan di Winongan, apa di Kalimantan. IKN, ya kemungkinan ikut merobohkan makam itu. Iya, berarti kan ada Tapi udah tahu. saya nggak tahu kalau ada rencana untuk masalah pembongkaran, nggak tahu. Itu kan spontanitas itu kan. Jadi di dalam rapat itu nggak ada istilah untuk bongkar makam KB Balawi, nggak ada. Istilah untuk bongkar. Assalamualaikum. Udah. Waalaikumsalam udah. Salam. Fik ya Ustaz Fajero. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini gambling suaranya. Bang Host. Saya kira Iya. saya sudah dapat sebenarnya terhadap jawaban daripada Ami Gokong ini. Kita udah dapat sebenarnya inti dan poinnya gitu. Jadi ya udahlah karena saya sudah paham gitu. Makasih, lanjut. Ya. Udah clear kan? Udah fik ya. Udah paham ya? Bang Fajero. Ini gambling suaranya. Turunin dulu Nah, baru itu taikin lagi. doubling suaranya. Maksudnya Turunin udah dulu, clear turun dulu gimana ya. sih? Turun dulu, naik lagi. Iya, Enggak, kalau saya sih begini Bang Pajero. gitu. Iya. Kalau saya sih begini, saya tuh ya maaf ya. Saya juga orang bodoh. Cuman maksudnya ya Allah, sangat disayangkan kebanyakannya yang udah tua-tua. Saya sering bener live di komal siapa maaf ya, banyaknya orang-orang udah sepuh ikut-ikutan. Ya Allah ya Rob. Gitu. Ya jenenge Kasihan belani bener kiai opo sih? Kalau kiainya bener ya dibela. Ya Pak. Masa saya mau ngebela Nur Iya yang Nabi Adam punya ibu sih? Saya mau ngebela Nur Iya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya mas, takkan Waalaikumsalam. saya harus membela Kiai Nur Ihya yang katanya Ya Nabi Adam lagian sih kalau punya ibu. menurut saya. Kalau menurut saya sih ini kan bukan tesis sih, masih cerpen sih, susah. Iya, kalau tesis tuh kan memang ya kenapa nggak dibantah lewat publik juga, ya sama aja bohong, kita sama aja pelecehan. Kan udah jelas-jelas diajak musyawarah, suruh datang ke Robito, suruh datang ke ya di Banten. Alhamdulillah dari Robito udah ngikutin ke Banten tapi nggak datang. Kan dari situ udah. Ini memang harus diseminarkan ya. Kajiannya Yai Madudin itu diseminarkan di kampus-kampus, di kampus-kampus Islam. Ya. Gimana? Ami Gokong? Iya, jadi kalau lewat publik sama-sama kalau sama-sama lewat Diseminarkan publik percuma, mendingan ketemu. di kampus-kampus Islam. Iya. Itu kan Lah, iya, maunya berani. kita seperti Kan itu, emang dari- seperti itu. Maunya seperti itu memang. Tapi Madudinnya nggak Memang ada. maunya gitu Mbah Gokong, maunya memang seperti itu. Enggak, biar tanpa Yai Madudin, maksudnya dikaji, diseminarkan, dibahas tentang tesisnya Yang nggak bisa, Yai yang nggak Madudin bisa itu kalau loh. kalau tanpa Kiai kalau tanpa Kiai Madudin mah nggak bisa lah. Karena Kiai Madudin harus bimbingan juga. Iya, karena Harus bertanggung jawab bertanggung Namanya penuh. jawab. tesis itu harus diuji, harus ada mentor, ada bimbingan, dan ada profesor. Siapa yang mau dibimbing kalau bukan imam yang datang? Betul, Mi Gokong. Siapa yang mau dibimbing kalau bukan imam yang datang? Mas Randy dubbing mulu. Jadi kan Gambling aja ya dia. yang membuat itu yang membuat tuh harus bertanggung jawab. Contoh nih, saya buat cerpen. Saya dibimbing sama Bang Pajero, seumpama Bang Pajero profesornya, dibimbing lagi sama Ustadz Wahab. Diuji gitu. Layak Ini mah nggak ini bukan- hasilnya kan gitu. Iyalah.
Ini mah bukan tesis, Ini Bang, masih maksudnya cerpen kalau diuji menurut lah di Anda. kampus-kampus itu diseminarkan, diuji I- gitu loh. Ya harus Tapi kan gimana Nyai Madudin orangnya kabur datang, nggak ada. gitu loh. Terus sama siapa kita di ujinya ngadunya? itu tetap harus ada yang pembuat. Bang Imat, Gopong. imatnya. Kalau nggak ada yang gitu, membuat, siapa yang mau Imat. bertanggung jawab kan ntar kalau udah diuji? Artinya Sekarang yang Imadudin yang itu mau mempertanggungjawabkan Bang membuat bola Gopong. liar. Kalau mau yang mempertanggungjawabkan Mbah Gopong ya harus, kalau mau di seminar ayo. Tapi nggak bisa juga Bang Kolbi yang namanya profesor dan dokter atau siapapun yang Ya S3 memang yang mau memang ya mengkajinya memang harus nggak ada bisa kan, orang. maksudnya kan biar iya memang kan maksudnya biar Mbah Gopong tahu sendiri aslinya bagaimana kan Kayak gitu itu tujuan. siapa sekelas Mahfud MD itu loh, itu dokter juga kan, profesor itu mengakui loh tesisnya Yai Madudin. Hmm. Enggak, kapan mengakuinya? Bukan mengakui tesis, tapi Pak Mahfud MD itu meragukan bahwa para habaib yang ada di Indonesia itu Duriah Rasul gitu. Tapi benar mengatakan tidak percaya, tapi Mahfud MD tidak membenci. Enggak kayak Amisun Gokong, orang Enggak sipil. Pak. Orang sipil enggak percaya tapi membenci. Mahfud MD seorang profesor, sekelas profesor. Iya makanya Wajar, Umi wajar. Sembokong ini luar biasa gitu. Ini Om Mahfud MD Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullah. itu loh, santri juga. Ya, izin boleh nggak saya Gopong narasi? nggak bisa ngaji, Ya emang Mbah Gopong mau ngaji nggak apa sih, coba berpendidikan. coba saya tanya. Iya gini. sekolah cuma SMA doang, nggak sampai ke kuliah. Kalau Amisun Gokong Pak Sudihartono mengakui mempunyai kapasitas di status pendidikan cuman SMA, ngapain membahas polemik nasab yang bukan ahli kitab, ahli nasab Iyalah. atau ahli lainnya? Saya aja yang kuliah diem. Karena apa Ya, Bang? Ini kan Ya menurut Anda sudah, sih. nggak usah Boleh bahas ya, nasab, saya wis. sedikit. Nggak usah bahas nasab. Sama-sama nggak berpendidikan. Iya, bukan. Menurut Anda yang Jadi kuliah. yang bahas nasab itu harus mempunyai gelar doktor, profesor itu. Nah, terus Kalau Imadudin gelarnya apa? skripsi aja Imadudin gelarnya Mas. apa? masuk Bang. Amin Yai Gokong. Madudin itu yang- S3. Rata-rata S3 dari yang- mana? Itu Amin yang Gokong sambil yang ketawa. Bang Fajar itu sambil ketawa tuh. Amin Gokong Yang saya Iman katakan tuh yakin. belum masuk kalau Habis masalah skripsi Gokong. aja belum. Ami Sembokong. S3 Itu S4 iya. Imanuddin. Atau dulu mas sama saya. Terus Tuh kan terang benar, aja Ami Gokong gabungnya sama ketawa. saya. Kamu baca itu jejak profilnya Yai Madudin itu kan ada. Amin Gokong sambil ketawa meragukan S3-nya Imadudin. Nih maaf Lihat nih. ketawa. Enggak maaf ya. Gini. Enggak maaf. Dulu Ini itu kan Gantian, Amin Gokong gantian Gini. Kalau memang orang benar dulu itu ada kan akhlak. gelar itu kan bisa dibeli. Enggak. Zaman dulu itu. Enggak, Iya. dengerin Ami Gokong, ntar dulu kan saya tadi Gantian awal Ami ya Gokong ngomong. gantian. Nih, Kita sekarang begini, jangan sampai kalau memang ribut Ami Gokong. Hiburan. Kalau memang Imadudin benar-benar sekelas kiai, orang tuanya kan udah mengatakan, Imad, kamu udah berhenti, udah tobat. Karena Harus kamu bukan tobat, ya. keturunan Hasanuddin Banten, bukan keturunan orang Banten. Itu orang tuanya yang nyuruh loh. Tapi malah dibenci sama Imadudin lah. Itu bagaimana itu kalau udah begitu? Ada kok, itu emang nyata kok orang tuanya ngomong Kalau gitu. kalau ke Gimana? ilmuannya Yai Masa Madudin sih. masa yang begitu mau jadikan panutan? Abah Sunggokong, saya mau tanya Abah. Abah Sunggokong, Imad itu kan artinya kan orang kresek, ya kan? Makam Habib saya foto putih. Makam Di Habib saya foto putih. Kresek itu Masya Allah, Sunggokong Beb. banyak ulama dan kiai, ya kan? Ada nggak yang mendukung si Imad, ya kan? Wilayah Pandeglang banyak ulama dan kiai, ada nggak yang mendukung si Imad? Ini asli orang Rangkas Pandeglang Bitung, nih. wilayah Orang Banten. Rangkas Bitung, ya kan? Gue termasuk orang Lebak Banten nih, ya kan? Gue habis pertemuan dengan para kiai di bulan kemarin 30 orang. Terus gue bercanda, ini ada pendukung Imad nggak? Saya bilang kagak ada gitu loh.
Gini. Itu apakah kurang jelas? Jadi Kalau dengerin. nggak ada Orang yang Banten itu nggak mendukung, ada ya. yang afiliasi ke si Ya. Iman. Nggak ada. Kalau nggak ada yang mendukung, nggak bakalan muncul itu tesisnya itu. Enggak, Ya, artinya yang gini. kan di belakangnya Jadi kan saya ada, kira begini, ada kawan-kawan. kiai-kiai Saya yang kira di begini, Banten itu yang kawan-kawan. mendukung. Saya kira begini, kawan-kawan. Orang ini saya sudah dapat, ya kan, apalagi dia dikerja di IKN, ya kan. Saya sudah dapat pemahamannya. Orang ini tidak lepas daripada projongos. Saya kira demikian. Terima kasih. Lanjut. Assalamualaikum. Jongosnya Bib Sahal langsung Jokowi. masuk ya? Jongosnya Jokowi. Bib Sahal langsung masuk Ini ada ya? yang mau berbicara itu Harim mau berbicara Harim. Bang Pajero Harim. Enggak, ada ayo, yang bicara Bib Sahal. Umi, potong terus. Umi silakan. Umi. Ya, Assalamualaikum. Entar, ini entar. Ki- Bib Sahal langsung masuk ke dalam botol ini ya, makamnya ya. Gedein dulu dong. Biar kita bisa tahu isinya rame-rame di situ. Makam siapa sih? Amisam. Udah Kita pernah harus- udah Umi, pernah aku. bicara Mi. Itu makamnya Mbak Foto Putih itu. Masya Terkenal Habib Fulus. Tuh kan lihat, dengerin, katanya nggak benci. Loh. Ya, yang mengatain itu Habib sendiri. Oh. Tahu sejarahnya itu Habib itu. Oh, dulu itu suka bagi-bagi duit. Makanya dikatain Habib Fulus. Allah. Masa hidupnya itu. Saya tahu itu ceritanya Habib ini. Berarti Ami Gokong ini Habibnya kaya dong kalau bagi-bagi duit. Ya intinya nggak pelit lah bagi-bagi duit banyak Kalau i- sama orang-orang itu. Kalau Imadudin pelit nggak? Pernah bagi duit nggak? Ya nggak tahu. Nggak, ke Amisun Gokong ini mah pernah ngasih nggak? Kalau kata Nggak kenal saya. Kenapa dukung Imadudin kalau nggak ngasih duit? Silakan Saya Umi. bukan pengikutnya Umi Iman. Saya berbicara. nggak kenal Iman. saya mengerti. Ayo kita mute dulu ya. Umi aja yang berbicara langsung. Kita mute. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, gini, kita tidak perlu permasalahkan nasab atau apa pancingan mereka. Sekarang yang menjadi permasalahan ini Imanuddin itu tidak mungkin membela agama Islam karena si Imanuddin ini menciptakan PWI yang menghadang orang-orang pengajian dengan senjata tajam. Ini masalahnya. Nah, setahu saya kalau orang-orang yang menghadang pengajian tidak suka orang beribadah itu hanya PKI, gitu kan? Nah, ini yang menjadi permasalahan juga membawa-bawa nama Akil Sirat ini kan kiai bodong si Akil Sirat ini mengatakan bahwa Nabi Adam itu punya ibu. Nah, ini sama Imanuddin dan Akil Sirat ini satu kolam. Kalau Rusak ajaran agama Islam parah. gitu loh. Jadi ini yang harus kita atasi. tanpa jero, Nah, jadi Iya. Imanuddin ini harus apa? Harus dihentikan kelakuannya dengan PWI ini karena menciptakan PWI ini dengan Abbas Buntet dan Roma Irama ini yang tujuannya apa? Menghadang-hadang orang pengajian dengan membawa senjata tajam mau membunuh orang gitu loh. Nah, ajaran agama Islam apa kalau orang-orang menghadang pengajian itu? Benar nggak Roma Irama itu dengan apa? Dengan Imanuddin dan Abbas itu benar-benar agama Islam membela ajaran Rasulullah. Memang ada ajaran Rasulullah mengajarkan orang untuk menghadang orang pengajian dengan senjata tajam gitu. Ngancam-ngancam mau membunuh orang, ada. Ini yang jadi masalahnya. Artinya serangan mereka terhadap para habaib itu untuk merusak agama Islam selama ini kan. Dan itu udah terbukti. Jadi tolonglah kita umat Islam ini, kalau perlu seret itu Imanuddin apa maunya? Kok pakai senjata tajam nyerang-nyerang? Tanya dia gitu, tanya dia, datangi dia apa maunya? Kok menghadang-hadang orang pengajian? Para habaib bab pengajian kok dihadang dengan senjata tajam? PWI itu kan punya dia sama Abbas Buntet, tanya. Ini masalah umat, masalah agama. Tidak mungkin dia membela agama Islam kalau bawa senjata tajam menghadang orang pengajian.
Itu kan udah menyesatkan. Artinya dia anti Islam dong, Islamfobia dong. Itu masalahnya di situ. Bukan masalah polemik nasab yang dibahas terus, nggak usah. Nggak penting, tidak mempengaruhi nasab itu, mau percaya Mbak Alwi itu Juria atau tidak mempengaruhi umat Islam. Ibadah umat Islam itu tidak mempengaruhi. Ya, itu masing-masing, urusan pribadi masing-masing. Artinya yang sangat berpengaruh ini kejahatan Imanuddin, kejahatan pidana Imanuddin, ini diduga dia ini sudah melakukan tindak pidana dengan PWI. Karena apa? Menghadang-hadang orang pengajian dengan pengancaman senjata tajam. Ini yang penting gitu loh. Ini yang perlu difokuskan. Tidak perlu diajak debat Imanuddin itu. Yang perlu dipertanyakan pada Imanuddin dan kelompok dan Roma Irama dan Abbas Buntet ini, mengapa kok menghadang pengajian dengan senjata tajam? Maksudnya apa? Umat Islam nggak boleh ngaji gitu. Ini baru di Pulau Jawa loh. Nanti di pulau lain pun orang mau ngaji dihadang-hadangi dengan senjata tajam. Bisa-bisa ditusuk perutnya, kan begitu. Bisa-bisa ditebas lehernya. Kita kan nggak tahu besok-besoknya mereka merajalela. Gitu loh. Jangan sampai jatuh korban hanya kita untuk pengajian. Ini agama Allah loh, Tuhan kita. Yang kita muliakan Al-Quran. Mengapa harus dihadang dengan senjata tajam? Imanuddin ini manusia apa gitu loh. Jangan tesisnya yang kalian bahas, tapi kelakuannya, perbuatan Imanuddin yang kalian bahas di sini di media sosial ini apa maksudnya dia? Apakah nanti kalau dia naik jadi caleg, ya? Apakah dia nanti naik jadi pejabat? Orang-orang nggak boleh ngaji semua. Bahaya ini kalau dia naik. Itu. Agama dia pun perlu dipertanyakan. Dia ngaku Islam atau Islam beneran? Karena kalau memang betul Islam, tidak mungkin dia menciptakan PWI itu untuk memusuhi orang dengan membawa senjata tajam. PWI itu membawa senjata tajam kemana-mana. Orang pengajian setiap dimanapun orang pengajian dihadang dengan senjata tajam gitu loh. Ini yang perlu dibahas ulama-ulama. Bukan tesis recehan dia yang berlaku hanya untuk lap berak kucing itu nggak penting. Ini framing ya, apa asumsi ini? Enggak framing, kamu lihat faktanya PWI itu apa yang dilakukan. Videonya ada kok. Kalau saya framing, laporkan saya. Kamu rekam ini Bener, omongan bawa saya. senjata bener Mbak Snake. Iya. Kalau saya framing, kamu rekam dari sekarang. Minta rekamannya nih sama hostnya saya bicara apa. Ini tolong kumpulkan video-video PWI itu kumpulkan. Dan itu jelas itu Imanuddin yang membawa senjata tajam itu kan bisa dipidanakan. Nah itu jelas mungkin Imanuddin yang kasih perintah dengan Roma Irama dan Abbas Buntet. Karena Abbas Buntet yang pimpinan PWI itu. Baru dia itu merusak agama Islam. Dia ngaku cucu Rasulullah. Iya benar-benar. Di situ Abbas Buntet. Apa nggak merusak itu namanya? Ngaku cucu Memang Nabi. benar ada senjata tajam. Ngaku cucu Nabi tapi perintahkan orang menghadang pengajian dengan senjata tajam. Apa maksudnya? Abbas Buntet itu kan ketua PWI. Itu kan apa ya? Bukan. Jangan kamu bukan muslim, jangan ikut ngomong di sini. Kamu bukan muslim. Saya tidak mau. Dia pernah ngaku dia ini Katolik. Tutup. Kamu nggak usah ikutan. Jadi gitu, host. Saya minta itu Abbas Buntet itu diusut. Apa dia lebih fokus diperhatikan. Dia ketua PWI. Apa maksudnya? Dia mengklaim dirinya cucu Nabi tapi PWI itu yang dia pimpin. Kamu aja yang dengan senjata tajam. laporkan aja ke polisi sana. Kamu diam, mulut kamu banyak bacot tikus curut, diam kamu. Kamu bilang kamu agama Katolik. Jangan ikut diam ikutan. dulu, Ini urusan agama Islam. Nah, itu Diam di dulu, mute kita aja dulu, dengerin Bos. dulu. Mute dulu Kong ya. Kita mute dulu, kita jelasin dulu ntar. Kita Kong ntar ngomong lagi. Mute Tenang, dulu sih. Kong. Sunggokong yang di mute. Ya, Udah tua juga, aduh. Sis, ini saya tekankan sekali lagi kepada umat Islam ya, terhadap gempur juga ya. Jangan lagi bahas pancingan mereka tentang tesis karena itu tidak mempengaruhi ibadah kita dimanapun ya. Itu yang mempengaruhi ini ibadah orang pengajian dihadang dengan senjata tajam. Nah, Tuh. itu apakah Abbas Buntet ini agama Islam hanya kedok untuk merusak agama Islam atau bagaimana? Termasuk Akil Sirat ini. Betul, sepakat. Akil Sirat ini kan mengklaim dirinya kiai. Nah, tapi menyesatkan, mengatakan Nabi Adam punya ibu. Bukan Nah, Nuriyah, jangan itu sampai Nuriyah. kalau dia agama lain silakan, tapi Itu ini kan Nuriyah, dia itu mengklaim Nuriyah. agama Islam.
Mbak Snack. Nur Ihya ya, Nur Iya. Ihya, bukan Akil Sirat ya, Nur Kalau Ihya. Akil Sirot itu, Ya Nur Ihya. kalau Akil Sirot itu mengatakan gini ke jemaahnya, kalau nanti malaikat nanya kita mandro bukan jawab aja Kiai Hasim Asari. Sama aja itu, sama gilanya. Nah, yang perlu ini, yang fokus sekarang ini, Abbas Butet Ketua PWI dan Imanuddin yang menciptakan PWI ini, tolong difokuskan kepada ulama-ulama itu, ulama-ulama yang memang pakar ulama ya. Ini kita fokuskan, kok orang pengajian dihadang begitu. Mau habaib kah atau bukan, namanya pengajian itu perbuatan yang baik. Bukan untuk dibunuh loh. Gitu ya. Ini mereka ini datang mau membunuh orang pengajian gimana? Itu loh. Nah ini ya, segitu aja dulu ya. Jadi tolong kita fokuskan itu Imanuddin ini. Saya kalau ingat begitu, Tidak mungkin membela ajaran Rasulullah karena dia menciptakan PWI itu untuk memusuhi orang-orang yang pengajian dengan membawa senjata tajam. Nah, oke gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Benar, dengan alasan Kasenek. Nih Kasenek ini kalau lagi narasi aneh sepakat, tapi kalau lagi dia bercanda, terongnya ini lang keluar nih yang bikin Ini kita. narasi ujaran kebencian ini. Nah, gantian engkong lagi, Kong. Ayo Ami Kong. Ami Yok. Ya, Ami Sungkok Kong mau ngomong. Ini narasi Ya, ujaran Pak. kebencian ini Ustaz. Harus Ustaz ini mengcounter gitu loh. Jangan Ya. dicerai. Ayo lanjut. Ntar anak bahas. Gitu loh. Harusnya dicounter ini. Ini kan ujaran kebencian ini. Ami Gokong. Enggak, Sungkokong urusan sama Ana ya. Yang lain diam ya. Kalau Sungkokong bicara, Ana yang urusan sama Sungkokong. Silakan Ami Gokong, pendapat Ami Gokong silakan. Ya gini. Gimana? Ayo coba. Kong masih Kalau- buat berantem nggak Kong? Sebentar, Kong, kalau bicara ngerobokan, Kong Sugokong itu Kong nggak Sugokong ada. Kong Sugokong masih buat berantem nggak? Berantem aja ya Bang Ini Bayo. bentar, saya ini mau bernarasi gitu loh. Silakan. Jadi nggak ada di ngerobokan istilahnya membubarkan pengajian kan gitu, nggak ada. Membubarkan sholawatan nggak ada gitu loh. Itu hanya framing gitu loh. Jadi penolakan Habibidin gitu loh. Itu mah Penolakan hanya Habibidin alasan saja. nggak menginginkan hadir di acara sholawatan di situ. Itu aja. Dengan alasan apa? Sebentar izin. Itu alasan mereka penolakan kepada para habaib. Sebenarnya pengajian itu yang ditolak oleh PWI dan Imanuddin. Bukan Ya, lebih jelas pengajian. gitu ya. Jangan dibalik, Bukan jangan balik ya. bukan. Nggak Beda. ada. Jangan Sama dibalik. Islam itu Pengajian yang diserang menolak mereka, pengajian itu nggak karena ada, mereka nggak ini ada. tujuannya menyesatkan agama Islam. Ya itu. Jadi hanya ya dalih itu kan, menolak habaib. selawatan juga kan pengajian. Ya. Tar, Jadi, Sungkokong. Alasan mereka Sungkokong. aja menolak para habaib, tapi sebenarnya tujuan penting mereka agar tidak ada pengajian-pengajian lagi di negeri ini dan pesantren pun ditutup. PWI itu misi PWI. Jadi paham ya? Orang itu Terima kan lagi kasih. dakwah. Jadi beginilah Amis Senggokong begini. Amis Senggokong itu sebenarnya kan karena nggak ada di tempat, nggak ada di daerah sini di Kalimantan. Jadi jangan lihatnya dari media-media doang. Gitu loh. Enggak, kalau Ana bisa menambahkan nggak buat Sungkokong? Mau nambahin Coba, banyak juga nggak Silakan apa-apa. Ami, silakan. Sungkokong, jawab dong. Kenapa setiap Ana naik ente nggak mau ada suara sih Sungkokong? Kayak Gusti Andri kalau ada Amisa melempam. Kalau Mas Amis Senggokong sih anak-anak cerna memang udah ini sih, walaupun bahasanya saya nggak ngikutin imad nggak ini, emang bahasanya emang ada kebencian, udah susah udah ngikutin imad, cuman bahasanya doang. Iya, tapi kan yang jadi pertanyaannya kenapa Kebencian anaknya gimana? jadi Kebencian habaib? gimana? Kebencian gimana? Sungkokong dulu nih kerja sama habaib, dikasih duit sama habaib. Oh, Kita nggak dengerin usah Bang bicara Pajero. ini ya. Kita bicara yang real aja deh. Iya. Ya, anaknya malu, bukan ya, anaknya malu, anaknya keluar dari tempat kerja.
Ini akibat ulah siapa? Ulahnya Sun Gokong. Iya. Kan? Kenapa bisa begitu loh maksudnya? Nah, saya tuh nggak ngada-ngada, Abang Kolbi. Ini Amisam tahu anaknya kerja di Habaib. Enggak, emang di anak juga nih, Nah, maaf. Jangan Ada juga kan kan anaknya anak Sun Gokong juga. Sun Gokong juga pernah kerja kok sama Habaib. Dikasih duit sama Habaib juga. Lah terus kenapa kalau Ya, kerjaan mau anak itu orang- rezeki dikasih Pak Alwi? Kenapa kok kamu protes? Amisam. Nah, sekarang begini. Ya kasih tahu Mas Habibnya, Gokong. jangan kasih kerjaan itu Sun Gokong itu. Kalau Iya, saya nggak percuma suka dikasih sama tahu juga orang, orang. saya haramkan makan apapun yang diberinya. Yang penting Iya. halal. Ya apa sih? Halal apanya? Halal yang gimana mau halal orang ente sekarang udah caci maki. Padahal orang itu baik sama ente, Apa hati-hati kaitannya yang rezeki dengan caci maki? Oh, nggak ada kaitan. Oh, dikait-kaitkan sih. Ini kan kaum kelaparan. Urusan bisnis ya bisnis katanya begitu. Perlu juga ternyata sama para habaib. Kirain nggak perlu katanya habaib ngemis. Kok kalian Kita yang itu makan sama harus para habaib? Profesional. Katanya habaib ini ngemis di sini. Tapi duit habaib dimakan juga gitu. Kerja juga sama habaib gitu. Cobalah sesekali ngaca. Iya. Katanya habaib itu suka ngerampasin harta orang. Tapi ente malah ikut kerja di habaib. Itu Habib yang nggak bener memang kan banyak yang kerjaannya nipu. Sekarang tukang begini, sekarang saya nanya sama Pak. Kalau yang baik ya baik. Jangan menafikan Kan lah. dengerin dulu. Kelakuannya Habib itu Kong. nggak bener. Dengerin dulu. Sekarang Kalau ente kan menurut kamu mengatakan masih ada tukang habaib nipu. yang baik, kenapa kalian pukul rata? Nasab orang kalian serang. Iya. Hah? Semua nasab habaib kan kalian bego. serang. Oh, kalau bicara masalah nasab ya memang semua Pak Alwi mengaku Duriya Rasulullah. Kalau memang bicara habaib itu tentang penjahat, nggak usah makan kebaikan, duit. Udah intinya ya. gokong ini emang Nggak usah kerja sama habaib. Ini kalau bicara tentang kebaikan ya banyak yang baik dan banyak yang tidak baik gitu loh. Kalau bicara kebaikan, nggak menafikan tentang kebaikan Pak Alwi ya apa ya sih? belum tentu ente juga, Bang. Katanya para habaib PKI. Kok ada yang baik? Perasaan katanya jahat semua, PKI semua. Kok masih Yang yang bilang baik? Gimana PKI sih itu ceritanya? siapa? Assalamualaikum. Kan kamu yang bilang PKI. Assalamualaikum. Tanya aja teman-temanmu. Ya masa bodoh, masa bodoh dengan narasinya mukimat-mukimat di lain. Habib itu ada yang baik, ada yang buruk. Tapi semua Ba'alawi itu kan mengaku-ngaku dirinya keturunan Rasulullah. Itu masalahnya, bro. Nah, kamu kan agama Katolik, ngapain kamu ngurus nasab Itu, Baal? bro, Aneh masalahnya, kamu ini. bro. Kalau dia tidak mengaku, Kamu kan agama lain, ngapain kamu barang ngurus intern siapa agama yang Islam? mengaku-ngaku bukan keturunannya, Kamu itu urus neraka aja agama jahanam kamu. jaminannya. Nanti orang Paham nggak salah kau? kaprah. Nggak usah kamu ikut-ikutan intern agama orang lain, kamu Jangan ikut-ikutan. panas, jangan panas. Kamu Saya urus Islam, agama bro. kamu. Saya Islam, bro. Bu, Kamu kan ngaku sama saya Katolik. Sekarang saya mau tanya Ya, kalau Ufin, coba itu yang diturunkan itu nggak dengerin dulu Izin, kamu ngaku izin tidak Islam. boleh, Mana tidak sih yang boleh. habaib yang ngaku-ngaku zuriyahnya Rasul? semuanya mengakui, semua. Coba Siapa yang ngaku-ngaku, siapa? Dari mana? Siapa? Coba lihat siapa. Amisam ini kalau Dari ditanyain mana kamu ngakui bisa nih mengatakan Amisam itu ini. semua ngaku? Memang ada yang baik, ada yang jahat, ada yang busuk. Habib itu ada yang busuk, ada yang baik, ada yang jahat. Paham? Tapi semuanya mengaku-ngaku Duriya Rasul, itu permasalahannya. Iya, pertanyaannya siapa Oke, yang ngakunya? mari kita bahas Semuanya permasalahannya. Sebentar, izin semuanya. Apa maksud Imanuddin menciptakan PWI? Sebentar ya, ini ada sambungannya. Menghadang orang pengajian dan menciptakan Ba'alwi palsu seperti Abbas Buntet dan Roma Irama yang mengaku sebagai cucu Nabi. Apa Framing, maksudnya?
Framing apa? Tolong tunjukkan videonya, Framing host. tolol emang bener. Framing kan Tolong buka Framing videonya. tolol, bener itu. Tolong Itu buka bukan videonya. Framing, itu bukan Framing. framing. Nah. Jelas-jelas. Dan itu Imanuddin yang melantik seolah-olah dia tuh wali Allah gitu, melantik Kalau orang framing. menjadi Siapa? apa Ba'ali, menjadi Habib segala macam. Kan agak gila dia itu. Siapa yang bilang wali Allah itu siapa? Intinya gini Imanuddin ya. lah merasa dirinya malaikat. Intinya gini, Bawa sini Mbak. orangnya ke hadapan saya kalau kalau dia berani. Bawa sini Intinya- ketemu saya. intinya Mau tunggu di gini. mana? Ketemu di mana? Ayo. Imanuddinnya kalau dia berani muncul tapi saya yakin Imanuddin itu Kiai Kamu Bodong itu itu hanya black. seorang banci yang tidak berani muncul di publik. Beraninya hanya muncul di gorong-gorong di tempat kalian itu. Gorong-gorong lorong Betul. tikus tempat kalian. Tapi muncul di publik nggak berani. Saya berani Nih, pertanggungjawabkan omongan saya dan silakan Iman direkam. yang sehat datang kalau itu datang. Intinya gini, Iman emang kadang Ami- nggak ada ini bisa tanggung jawab. intinya gini, Ami Host, Gokong, Ami, host. Saudaraku semua, aku mau pamit turun. Makasih, host. Oh iya, host, nomor WA aku udah simpen belum dari Kang Carman? Oh, udah siap. Udah, oke, makasih. Semoga sehat selalu. Ya. Assalamualaikum. Ya. intinya gini, Waalaikumsalam. Ami Gokong itu nggak pulang ke Pasuruan karena polisi udah nunggu jadi saksi. Takut dia. Jadi saksi winongan. Cari aja dia di Framing Kalimantan lagi. itu. Kalimantan mana dia? Saya punya banyak teman di Kalimantan. Tunggu, Cari Mas, dia ya. di mana biar Tunggu, dia Mbak. suruh Mas, balik Mbak. ke Winongan untuk jadi saksi pembongkaran makam tuh. Tunggu dulu Mas Nek, kan tadi Amisun Gokong saya ikut rapat yang terakhir. Berarti kalau ada rapat terakhir berarti ada kedua ke satu kan? Iya. Nah, dia ikut rapat ke satu kedua. Seret aja dia. Yang ketiganya enggak, karena dia itu hanya membikin kayak Imad, membikin bola liar. Biarin aja orang lain yang merusak makamnya, dianya ke Kalimantan, ke IKN pas kebenaran ada yang ngajak kerja. Sekarang Gempur bingung mau banyak pulang. di Kalimantan. Kau mau Sekarang cari bingung. orang gempur segokong. Ini kan framing nggak ini. Sekarang bingung mau pulang. Black, on cam dong. Ngeri. Kamu ini Gokong. ya, istrinya Kabib ya? Siapa? Ya Allah udah tua. Black ini. Ngapain kau nanya-nanya urusan pribadi orang? Ami Aku Gokong. Namanya. Mau apa urusanku, nggak ada urusannya dengan kamu. Oh iya benar, ini ada yang mau saya tanyakan ke Ami Gokong, Ustadz Pajero. Silahkan. Ami Gokong isinya dibawa enggak? Isi apa? Isi Ami Gokong dibawa enggak? Ngapain membawa istri kerja? Kalau pengen gimana? Ya puasa. Bohong, nggak percaya. Ut beli, itu fitnah itu. Bohong, nggak percaya. Saya juga Cirebon Garut pulang sebulan sekali. Ini berbulan-bulan, aduh. Lihat Ya Amisan namanya sampai orang pegang. tua yang bisa nahan. Nggak bakal bisa nahan. Iya kalau yang Yang muda-muda namanya- itu. Yang Beli namanya di apa micet. sekarang lagi tren. Yang namanya sekarang lagi tren Abbas Buntet itu kan orang Cirebon. Saya kan orang Cirebon. Abbas Buntet ngebelain begitu sama keluarganya jauh sekarang semua. Bener. Rekam omongan saya, kasihin nama timnya Imad. Bener. Saya itu bukan orang PWI, Tahu juga keluarganya. nggak sepakat dengan Yaya Babas. Pak. Jadi panggilnya kalau di Cirebon Babas. Ya pas itu pengen jadi Apa raja. jangan sampai ketawa. Ami Gokong kalau pengen gimana isinya nggak dibawa, nggak ngerti. Yang namanya Karena ada kebutuhan batang biologis itu pohon. nggak lihat tua nggak lihat muda. Di Kalimantan banyak pohon-pohon. Jadi di batang pohon ada yang Iya. bercabang dua kan ada batang pohonnya. Biarin dia ke situ. Ini ada saudara saya nih, Apa? udah sepuh, Diuji kan ya? usianya Yang namanya 92.
dengerin Ame Gokong. Sama Allah Ta'ala ini Ame Gokong diuji. dengerin. Ini sungguh ini kuat apa enggak ini enggak ada istrinya ini. Diuji gitu kan. Ini yang 92 tahun juga ini di kakek. Kalimantan. Kuat apa enggak ini? Berapa bulan ini enggak pulang-pulang ini? Kamu kerja sama habaib, anak kamu menjelek-jelekkan habaib. Malu, soalnya tadi- keluar aja anak kau itu. Enggak usah kerja sama Bang itu. Pajero izin turun, Bang Pajero sinyalnya jelek. Assalamualaikum buat semuanya. Enggak gini Itu Mas. Sunggokong di rumahnya tuh di Pasuruan. Sunggokong di rumah di Enggak Pasuruan gini. itu. Tak tolak Gini, sekarang Bang Nek. haram bagi Sunggokong menerima pekerjaan dari Mbak Alwi. Masa. Tadi baik. Yang benar omonganmu yang mana? Haram duitnya haram. Haram duitnya. Enggak boleh gitulah. Haram. Tapi Karena kenapa dia- tadi Enggak, sebentar. Itu Sunggokong di Pasuruan. Sunggokong di Pasuruan itu. Tambah terlaknat. Sunggokong di Pasuruan. Haram. Itu di rumahnya itu. Kalimantan? Oh, Enggak, Haram. itu rumahnya itu. enggak tadi Anak kan kata nyampe ke depan Anak kan nyampe ke depan rumahnya. Malah mau disiramin pakai air panas. sama siapa? Anak Bib Sarip udah mau nyampe di bednya mau Nah, ngomong aja tapi mau disiram pakai air panas. buktikan. Enggak gini, Alvin, kamu nggak tahu apa-apaan, Alvin. Ayo Alvin, kamu tuh nggak tahu apa-apaan ya. Datang ke rumah. Ngopi sini. Ngapain saya datang ke rumah kamu? Saya datang ke rumah Sunggokong. Iya, ke rumah aku aja. Ngopi sini, Pak. Emang Mas Alvin tinggal di mana? Pati Jawa Tengah. Pati Jawa Tengah. Saya ini dijak ngopi oke, dijak gule oke, dijak nyate oke. Oh. Anda. Dekat laut tak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dekat laut nggak Mas Alvin? Enggak tahu. Enggak jauh. Gini, menurut saya itu kan tunjukkan akhlaknya dari Muhyiddin ini juga dari Habib ini kan. Gitu loh. Biarin mukimat mengatain Pak Alwi jahanam, Pak Alwi celeng, biar masyarakat yang menilai. Kan gitu ah. Saya jawab kamu Sunggokong ya. Gini. Betul. Kamu menuntut seolah-olah para Habib itu harus sempurna dan para Muhyiddin ini sifat harus sempurna. Sedangkan anak Nabi Nuh sendiri durhaka sama bapaknya, seorang nabi. Bukan masalah gitu, bukan masalah Jadi, sempurna, bagaimana tidak ini kamu? sempurna. Gitu loh. Halo, saya jawab. Bukan Terus? masalah sempurna tidak sempurna. Cuma dia itu mengaku-ngaku dirinya juriah Rasul. Kalau ngaku-ngaku ya buktikan gitu loh. Lah sekarang saya tanya, kamu mempertanyakan itu mengapa? Lah Abbas Buntet, Imanuddin Iya, siapa membenci yang Mbak Alwi, dia ngakunya? sendiri Saya juga menciptakan bingung. Mbak Alwi. Abbas Buntet juga itu kan ngaku-ngaku sebagai branding. cucu Nabi. Kapan Begini, Pak Nggak Alwi usah itu kau kan bantah harus itu. mengoreksi dirinya gitu loh. Kenapa saya ini dikoreksi kan gitu ah, harus bercermin. Paling enggak itu berubah lah. Yang suruh mengoreksi Mbak. siapa? Mbak. Siapa yang kau suruh mengoreksi koreksi, itu? Mbak. Per orang atau semua? Loh. Mbak, Yang punya Mbak panggung. yang koreksi kami tadi. Betul Ngapain nggak? semua yang nggak Yang punya punya panggung, panggung nggak punya siapa? kepentingan. Sekiranya siapa yang punya panggung? Sebut nama orangnya. Jangan kau pukul rata semua. Habib Lutfi nggak begitu. Iya. Ya Habib yang punya panggung. Siapa yang punya panggung? Wah, Kau ngomong ya aja. siapa? Ya, siapa? Kan mulutmu yang keluar. intinya Aku pengen dengar begini dari loh. mulutmu yang keluar. Siapa? Mbak? Intinya aku gini, Habib itu ada yang baik, ada yang buruk. Tapi jangan aku juriah Rasul kalau tidak bisa membuktikan gitu loh. Simpel itu Loh, aslinya. Abbas Buntet sendiri tidak bisa membuktikan dia mengaku-ngaku. Siapa yang bilang? Abbas Buntet dan Roma Irama buktikan Mana? dulu. Buktinya mana kalau mengaku-ngaku? Buktinya mana? Kalau mengaku juga kan tidak mempengaruhi ibadah kamu. Emang sealim apa, sehebat apa kamu dan Imanuddin?
Masalahnya begini, Gini, kalau Sama memang membela benar Rasulullah tapi menghadang orang pengajian dengan senjata tajam. Apa maksudnya? Imaduddin mengaku Buria, Imanuddin ya. kelompok-kelompoknya PWI mengaku ya, membela Bang. agama Islam dengan Mengaku memojokkan ya, para kamu habaib minta tapi menghadang bukti. orang pengajian dengan senjata tajam. Apa maksudnya? itu maksudnya itu PWI. menurunkan Udin, PWI menurunkan adalah buatan Imanuddin dan Abbas menurunkan Bintit Udin, ketuanya. menurunkan Jadi apa maksudnya menghadang orang dengan senjata tajam dulu di Pemalang, kemudian digerobokkan? Apa maksudnya? Bang Snack, Itu rekaman videonya ada loh. Ya, itu Bang Snack. menurunkan Udin. Snack, Ya, Bang Snack, pokoknya mereka Iya, ya. itu ingin memprovokasi kita, titik itu. nah iya. Mereka itu ingin Apa memprovokasi maksudnya? kita, supaya kita berpencar, tidak membela para baik gitu. Kita tuh santai. Ini sebentar begini ya. Begini saudaraku Muhibin. Host tolong di-mute Gini, dulu mereka ini. Kalau ini kan Tolong di-mute anggaplah dulu, tamu baru ya, mereka ini. di NKRI ini tamu, terus dikoreksi sama pribumi. Ya, jangan marah lah dikoreksi, harus berbenah diri lah, berbenah diri Enggak menunjukkan perlu kau mengajarkan menunjukkan saya ini lo benar-benar kau juga Buria nggak ada peran Rasulullah apa-apa di kan situ. gitu ah. Kau juga Dengan benar akhlak, betul orangnya. dengan Bisa aja kau maling di perbuatannya. belakang kami kan gitu. Mbak, Kan yang gitu, pribumi ah. siapa, Mbak? Kau pikir Imanuddin itu sempurna orangnya? Kami nggak percaya dia orang yang sempurna. Kiai bodong menurut kami dia. Ngapain ikuti omongan Mana Imanuddin? ada yang pribumi, Mbak? Mana ada yang pribumi sekarang? Nggak ada WNI warga negara Indonesia, sebab nggak ada pribumi. Bahkan begini ya, ada sekelompok orang dungu yang memberi gufron itu penghargaan katanya membela Pancasila. Orang-orang dungu yang memberi gufron ini hadiah adalah orang-orang yang goblok dungu ya. Karena apa? Iya. Mempercayai gufron itu bisa bicara sama malaikat maut. Nah, kalau memang bisa bicara sama malaikat ya maut ya munculkan malaikatnya begitu. Halo, saya Bisa nggak dia? percaya gitu. Dan dia itulah Saya gurunya nggak- Imanuddin yang menghadang-hadang orang pengajian ini. Munculkan. gantian Bang ngomong Snack, gantian. Bang Snack, tak usah Gantian. munculkan. Iya. Dia berdoa aja, Gini, minta uang aja, kabul, Itu cus. snack, Gitu loh. snack. Iya. Saya itu nggak percaya gufron. Ini nyataannya enggak. Yang salah itu disalahkan, yang benar dibenarkan gitu loh. Lain dengan Habib, salah dilindungi. Itu otaknya di mana kamu? Siapa yang salah dilindungi? Tidak ada kamu melindungi para habaib kalau ada yang salah. Yang salah itu. Matemu, Mana? matamu. Makanya masyarakat sekarang makin sadar, makin pinter. Masyarakat mana yang sadar? Buktinya kami nggak ada Semuanya. sadar-sadarnya. Siapa? Kalian dari kemarin Siapa satu yang orang saja dari melindungi? kami Saya yang ini kan disambut. masyarakat kan. Menyadar Bang Snack, masyarakat ada nggak mana? melindungi Buktikan Habib? buktinya mereka Snack, ditolak. ada nggak melindungi Kalian Habib? kelompok Imanuddin ini ditolak. Di Pulau Jawa saja ditolak. Menghadang-hadang pengajian itu apa? Dan ini ya untuk di provinsi lain ya. Jadi hati-hati kelompok Imanuddin ini. Kalau mengadakan pengajian nanti kalian dibawakan senjata tajam. Jadi kalau mereka masuk seperti Abbas Buntet dan Roma Irama ini, termasuk Imanuddin ini, kalian harus waspada di provinsi-provinsi lain seperti Sulawesi segala macam. Ya, Yang diturunkan Kalimantan. itu para kabib. Karena mereka ini nggak ada kabib. bahaya loh, tidak suka Islam. Udah pada mau bubar kenyataannya dengan Sekarang Tidak kabib suka udah Islam. nggak ada panggung. Islamophobia mereka. Panggung di sini nggak ada. Udah. PWNS udah pada mau bubar semua. Udah nggak ada Kemarin yang itu ikut. yang datang di Ada Purwodadi video itu seperti itu. gabungan dari Kudus, Pati, Purwodadi itu loh PWI. Saya orang Pati. Nggak ada lagi baik yang mau diperdebatkan tuh nggak ada lagi, nggak ada semuanya, nggak ada yang mau diperdebatkan. Umat Islam jangan terkecoh kalau nggak ada ada. kok gitu. Ya, umat Islam jangan terkecoh kalau ada yang membahas nasab, mempermasalahkan nasab karena mereka hanya menina-bobokkan. Tujuan mereka adalah untuk merusak agama Islam. Dan Kata salah siapa? satunya sudah terbukti. Salah satunya sudah terbukti menghadang Kata orang siapa? pengajian dengan senjata tajam. Ya, Kata siapa? jadi kelompok-kelompok Imanuddin ini mau Pokoknya merusak ajaran agama Islam dengan menghadang-hadang orang pengajian dengan senjata manggung tajam. di daerah sini, Pak. Nah, Ya, kalau ingin pokoknya videonya mereka itu di PKI. orang-orang gempur banyak itu. Pokoknya mereka itu PKI, Bang Snack. Pokoknya mereka itu Iya. PKI, membubarkan umat, menyesatkan umat. Betul nggak Bang Pajero? Ya. Benar itu. Jadi contohlah masyarakat Sulawesi saat si Puat Pleret menghina seorang para Habib Balwi yaitu guru tua,
Justru mereka yang memperlakukan hukum adat, mau memenggal Fuad Pleret. Nah, seperti itu sikap kita. Karena memang mereka ini mau merusak agama Islam, ya. Mereka membawa senjata tajam, menghadang-hadang orang pengajian, ya. Kelompok-kelompok Imanuddin ini dengan PWI ini. Jadi umat Islam yang di luar Pulau Jawa hati-hati. Cukup di Pulau Jawa saja, jangan sampai menyebar karena ini berbahaya. Mereka ini berbahaya dan Imanuddin kalau naik nanti mengusulkan ikut pilkada jangan dipilih untuk Banten dan daerah dan sekitarnya jangan dipilih ya. Karena apa? Kalian mau pengajian kalian diobrak-abrik dengan senjata tajam. Ya, PWI Ya, ini punya Imanuddin kita dan Abbas Puntet berpikir, loh. ya kan, Waspada kalau kita kalian. pakai akal ya kan, nggak mungkin seorang yang Ya. katanya ulama, alim, ulama, illa billah, katanya itu mencaci maki seorang ulama yang memang sudah pakar. Coba kita pakai Ya. otak aja. Otak itu kita berpikir itu aja intinya. Nggak mungkin seorang ulama katanya berakal. Nggak masuk di Itu akal. Betul. Ya, tolong yang punya video-video PWI itu membawa senjata tajam itu disebarluaskan, juga diberikan kepada ulama-ulama di provinsi lain sebagai apa? Pengingat. Jadi kalau mereka ini masuk, hati-hati. Karena apa? Tentu kalian tidak mau di provinsi lain pengajian kalian dihadang dengan senjata tajam. Dengan alasan bahwa di situ ada para habaib. Hati-hati. Habaib tidak pernah mengajarkan kita untuk menghadang pengajian dengan senjata tajam. Ya. Jadi hati-hati dengan Imanuddin dan sekutu-sekutunya agar apa ini pengajian dihadang dengan senjata tajam dengan mereka ini hati-hati. Berjuanglah yang benar untuk agama Islam ya. Iya, Walaupun kita betul ini itu, Mas. belum Coba pantas cek dikatakan ini. syuhada. Ya kan, Tapi katanya belalah agama apa Islam dengan semungkin itu, apa dengan semungkin sebenar-benarnya. ini. Nah, ini nggak masuk, ini itu nggak masuk gitu loh. Kalau mereka benar, otomatis mereka nggak seperti itu. Ya kan? Gini, agama Islam tidak pernah mengajarkan kita untuk menghadang orang pengajian dengan senjata tajam. Jadi tolong ya, ini ya, ini apa ya? Kalau mereka berdalih membela agama Allah, membela agama Rasulullah itu omong kosong. Agama Rasulullah sendiri bukan menjaga dengar dulu. Al-Quran. Udah banyak masyarakat, dengar dulu saya bilang, udah banyak masyarakat itu ya kan udah nggak ada lagi namanya panutan gitu. Panutan kayak seperti Rasulullah itu udah nggak ada lagi gitu. Contohnya gini, orang jadi mencaci maki para habaib, para ulama karena apa? Karena satu, karena Imanuddin. Jadi orang nggak percaya lagi sama ustadz, sama kiai itu. Iya, Imanuddin itu kiai bodong. Dikatakan ya, apapun yang dikatakan para kiai, dengar dulu, apapun yang dikatakan para kiai, para ulama itu katanya pembolot besar, pembohong besar, pendusta segala macam. Karena apa? Karena ulama, kiai yang ikut-ikut juga gitu, menghina, mencaci, memaki, mengatakan segala macam gitu Bang Sanai. Jadi kita ya kan ulama sebagai ulama warasatul anbiya ya kan, kita itu seharusnya meluruskan gitu. Kita ini seharusnya mendidik, membina gitu. Jangan sampai kita menghina, mencaci, ikut-ikut iman gitu. Itu loh. Oke. Kita tidak takut Kita mau dengan melawan, Imanuddin. kita mau melawan kezaliman. Oke. Step ya kan, kita mau melawan kezaliman, katanya kita mau melawan orang-orang yang seperti ini. Oke. Sekarang intinya kita melawan pun dengan sekeras tenaga kita pun, dengan sepuas tenaga kita pun. Kalau kita nggak berdasarkan adab, nggak berdasarkan akal, nggak berdasarkan hati, ya sama aja kita dengan mereka gitu. Nggak langsung praktek ke lapangan, ya sama aja kita dengan mereka gitu. Sekarang intinya kan praktek di lapangan itu seperti apa gitu. Gitu. Aduh, kamu ngomong apa sih? Kok paham? Maaf ya. Kalau praktek hanya omong-omong itu sama aja gitu. Tapi kalau praktek langsung ke lapangan baru itu namanya benar itu. Ini hanya praktek di